Pernyataan sikap, petisi rakyat Papua PRP. Cabut Otsus, tolak pemekaran dan berikan hak penentuan nasib sendir sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Pasca pengesahan UU Otonomi Khusus Jilid 2 yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat tanggal 14 Maret tahun 2022, mengagendakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua khususnya Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 UU ayat 3, No. 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi, sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan, 1. SK Gubernur Papua Barat No. 125/72 3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 2. Deklarasi 4 Bupati, Merauke, Asmat, Mapi dan Bovendigul. 3. Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari tahun 2021 meliputi Kap Timika, Paniai, Dogiyai, Deyai, Nabire dan Puncak. 4. Permintaan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua, Beva Yigibalong kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri bersama elit-elit politik praktis di Papua menimbulkan protes masyarakat, kemudian melakukan aksi demonstrasi damai sejak Maret-Mei tahun 2022. 26 wilayah menyatakan untuk menolak pemekaran wilayah dan otonomi khusus, yaitu, Jayapura, Wamena, Lanijaya, Nabire, Dogiyai, Paniai, Timika, Fakfak, Kaimana, Sorong, Manokwari, Yahukimo, Biak, Serui, Merauke, Makassar, Maluku, Manado, Bali, Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Beberapa wilayah mengalami represif dan intimidasi TNI Polri dalam melakukan aksi demonstrasi damai. Hal ini menunjukkan penjajahan Indonesia di Papua dengan watak militer. Ian Mandenas, Lenis Kogoya, Paulus Waterpauw, Beva Yigibalong, Matias Awaitui dan beberapa pejabat-pejabat politik praktis, menggunakan panggung politik untuk mencari perhatian Jakarta, agar mendapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Luas area Papua secara keseluruhan adalah 45.941,167 ha, dengan kekayaan permukaan bumi dan dalam bumi melimpah. Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pertambangan dan Energi merilis peta potensi minyak dan gas, tampak hampir seluruh wilayah Papua dipenuhi dengan sumber daya minyak dan gas. Dampak Otsus dan pemekaran wilayah. Dampak pemekaran adalah menjadi lahan baru bagi militer Indonesia, untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Terbukti pasca disahkan kebijakan Otsus Jilid 2 yang tidak demokratis, dipaksakan pembangunan Polres di Dogiyai, meskipun beberapa kali ditolak masyarakat. Pembangunan Brimob di Yahukimo, dan beberapa wilayah lainnya. Pemekaran membuka lahan bisnis menengah untuk pemodal besar, bisnis minuman keras, judi dan prostitusi serta sembako. Tanggal 24 Mei tahun 2022 kita dikagetkan dengan meninggalnya 5 penduduk asal Sorong yang meninggal di Jayapura akibat perdagangan manusia. Kelima orang ini merupakan korban penyingkiran akibat program pemekaran dan Otsus. Demi sejumlah rupiah, mereka rela mencicipi minuman keras oplosan. Sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, justru peningkatan kuantitas sekolah milik swasta, begitu pula sektor kesehatan. Jumlah orang asli Papua yang kurang dari 4 juta akan terus tergusur demi kepentingan modal di tanah seluas 45 juta hektar. Penggusuran tanah dan perampasan wilayah dengan dalil hak guna pakai terus terjadi di seluruh wilayah Papua. Dampak KTT G20 terhadap rakyat. Kepentingan rakyat Papua untuk memperoleh hak demokratik akan dihambat dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Indonesia, 2022. G20 atau Globe 20 berisi 20 negara di dunia, yang di dalamnya 7 negara yang menguasai 64% kekayaan dunia. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan modal atau investasi di seluruh dunia. 7 negara ini bersatu untuk tujuan memperluas wilayah kekuasaannya untuk eksploit.